Selamat berjumpa kembali, rekan belajar yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah teori pembangunan akan membahas satu lagi tokoh yang bernama Robert Solow. Robert Solow ini adalah seorang ekonom dari Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu pelopor teori pertumbuhan ekonomi modern. Nah, karyanya yang paling terkenal adalah model pertumbuhan Solow atau Solow Growth Model. Solow Growth Model itu dikembangkan oleh Robert Solow itu eh, sekitar tahun 50-an ya. Nah, berkat itu kemudian Solow menerima Nobel Ekonomi tahun 1987. Karena Robert Solow ini berjasa ya, berkontribusi dalam memperjelas faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Nah, teori pertumbuhan modern dari Solow ini atau sering kita kenal dengan model Solow itu fokusnya adalah pada pertumbuhan output ekonomi atau produk domestik bruto ya, PDB. Di mana produk domestik bruto itu eh, ditentukan oleh adanya akumulasi modal, capital accumulation, kemudian pertumbuhan tenaga kerja, labor growth ya. Dan yang membedakan dengan model pertumbuhan yang dulu itu Solow menambahkan satu, yakni kemajuan teknologi. Jadi technological progress itu dimasukkan menjadi faktor yang menambahkan dua faktor sebelumnya. Bahwa PDB itu bukan hanya akumulasi modal saja, bukan hanya pertumbuhan tenaga kerja saja, tetapi Solo menambahkan PDB selain dua tadi itu ditambahkan adanya kemajuan teknologi. Nah, Robert Solow itu menekankan bahwa modal dan tenaga kerja memang penting untuk pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, di dalam jangka panjang, kemajuan teknologi lah yang menjadi faktor terpenting, yang menjadi faktor utama, yang akan terus mendorong pertumbuhan itu agar tetap sustainable, agar tetap berkelanjutan. Ya. Sehingga tidak hanya akumulasi modal dan pertumbuhan tenaga kerja, tetapi faktor kemajuan teknologi justru yang menjadi faktor atau kunci utama yang akan mendorong pertumbuhan berkelanjutan di masa yang akan datang. Tanpa inovasi teknologi, maka pertumbuhan ekonomi akan terhenti. Kenapa? Karena hukum diminishing return itu berlaku. Nah, tanpa ada inovasi atau terobosan teknologi baru, maka pertumbuhan ekonomi itu akan melambat lalu kemudian berhenti. Mengapa? Karena mengalami diminishing return itu atau hasil marginal yang terus menurun dari modal dan tenaga kerja tambahan tadi. Nah, kalau itu diuraikan kira-kira begini bahwa fungsi produksi eh, itu gimana? Output sebut saja PDB, produk domestik bruto itu sama dengan fungsi penggabungan dari capital atau modal ya, capital stock atau akumulasi modal digabung dengan eh, progresnya tenaga kerja. Jadi
output atau produk domestik bruto itu sama dengan fungsi penggabungan dari capital stock dengan tenaga kerja atau labor force, angkatan tenaga kerja. Nah, akumulasi modal pertumbuhan ekonomi itu dihasilkan dari investasi. Ini kan dalam rangka untuk meningkatkan modal. Tetapi karena adanya diminishing return tadi, hukum apa penurunan hasil itu, maka setiap tambahan unit modal itu akan menghasilkan tambahan output yang lebih kecil. Nah, karena kena ini tadi, hukum diminishing return tadi. Meskipun telah ditambahkan modal, ditambahkan tenaga kerja, tapi hasilnya akan tetap semakin mengecil. Outputnya semakin menurun. Kenapa? Karena ada yang namanya titik optimal atau kondisi stabil. Nah, kondisi stabil kalau sudah tercapai, ketika ditambahkan modal, ditambahkan tenaga kerja, yang ada justru outputnya nanti akan semakin menurun karena harus dikeluarkan dari apa tadi itu untuk tenaga kerja dan barangkali untuk modalnya itu. Nah, pertumbuhan penduduk atau kan ini kaitannya dengan tenaga kerja bahwa populasi atau pertumbuhan penduduk itu bisa kita lihat tenaga kerja memang tumbuh seiring dengan pertumbuhan penduduk. Yang tentu saja ini juga akan mempengaruhi output. Kalau tadi ditambahkan satu unit modal kena diminishing return. Begitu pula ketika eh, tenaga kerja yang sejalan dengan pertumbuhan penduduk itu juga bisa mempengaruhi output karena diminishing return tadi itu. Nah, maka kemudian bagaimana caranya? Tentu saja kita harus menoleh pada kemajuan teknologi. Bahwa teknologi itu berfungsi untuk meningkatkan produktivitas modal dan tenaga kerja. Kenapa? Karena kemajuan teknologi itu bersifat eksogen dalam dalam model yang dicetuskan oleh Robert Solow di awal itu artinya begini, ini diasumsikan terjadinya di luar sistem ekonomi. Nah, jadi di awal-awal dulu kan hanya mengandalkan apa itu akumulasi modal atau capital stock, lalu kemudian eh, labor atau tenaga kerja. Nah, bagaimana dengan inovasi atau teknologi? Nah, kemajuan teknologi itu dianggap sesuatu yang sifatnya di luar dari sistem ekonomi ini tadi. Nah, maka kemajuan teknologi itu mestinya dimasukkan sekalian aja, karena teknologi itu berfungsi meningkatkan produktivitas modal dan apa tenaga kerja. Nah, lalu dengan demikian keseimbangan atau kondisi steady gitu ya. Steady state, nah, kondisi yang seimbang, yang stabil itu adalah suatu kondisi di mana ketika modal per pekerja dan output per pekerja itu tumbuh secara konstan. Secara konstan itu tetap ajek, ajek maksud saya, ajek ya. Jadi modal per pekerja dan output per pekerja itu tumbuhnya itu secara konstan. Kalau kalau ditambahkan terus-menerus, modal ditambah, lalu pekerja ditambah, kondisi yang konstan apa itu steady state tadi lama-lama akan kena diminishing return, menurun 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 begitu. Nah, bagaimana caranya? Menurut Robert Solow, eh, eh, tanpa ada inovasi, tanpa ada teknologi baru, maka perekonomian akan berhenti tumbuh setelah tercapai kondisi yang apa steady state tadi, kondisi yang keseimbangan tadi itu akan terus menurun itu. Kenapa? Karena ada hukum diminishing return tadi ini. Nah, sehingga yang bisa dilakukan oleh negara-negara apa ya, berkembang yang ingin apa membangun
perekonomiannya, yang bisa dilakukan adalah dengan cara konvergensi. Dengan konvergensi itu maka negara-negara dengan tingkat modal awal yang memang masih rendah akan bisa tumbuh lebih cepat dibandingkan negara yang sudah maju. Sehingga ada kecenderungan konvergensi ekonomi itu jika teknologi dan tingkat tabungan serupa. Nah, bagaimana ini kaitannya dengan konsep pembangunan? Menurut Robert Solow, pembangunan ekonomi itu sama dengan peningkatan output real ya. Jadi pembangunan ekonomi itu berarti peningkatan output real per kapita secara sustainable, secara berkelanjutan atau berkesinambungan ya. Nah, untuk mencapai pembangunan, investasi modal saja tidaklah cukup. Karena apa? Tadi sudah diterangkan di awal, sehingga negara-negara berkembang juga memerlukan satu, peningkatan kapasitas produksi tenaga kerja. Dua, mengadopsi dan mengembangkan teknologi baru. Tiga, memperbaiki sistem pendidikan dan infrastruktur untuk mendorong inovasi. Nah, tiga cara itulah yang bisa dilakukan oleh negara-negara berkembang untuk mencapai pembangunan. Karena hanya mengandalkan investasi modal saja dirasa tidak cukup, maka butuh di luar itu selain tenaga kerja, tapi juga adopsi dan apa eh, mengembangkan teknologi baru, juga memperbaiki sistem pendidikan dan infrastruktur atau supporting system yang mendorong ke arah inovasi. Nah, Robert Solow secara tidak langsung itu sebenarnya dia mengkritik pendekatan pembangunan yang selama ini hanya fokus pada input faktor produksi tanpa memperhatikan, tanpa mempertimbangkan inovasi dan teknologi. Nah, kita bisa misalnya menoleh untuk sekedar mengambil beberapa contoh ya. Kita bisa menoleh misalnya apa yang berlangsung tahun 1950-an di Korea Selatan. Perlu diketahui bahwa Korea Selatan ini adalah salah satu negara bukan termiskin, negara miskin lah ya. Tahun 50-an itu sebenarnya masih miskin itu Korea Selatan ini ya. Nah, dia karena merupakan negara yang miskin di dunia, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan? Nah, pemerintah Korea Selatan melakukan investasi besar-besaran dalam sektor pendidikan karena ini adalah modal untuk menciptakan manusia unggul yang mampu membuat inovasi nanti. Pendidikan ya itu diinvestasikan oleh pemerintah Korea Selatan. Selain pendidikan, infrastruktur. Infrastruktur dan ini yang terpenting, Korea Selatan mengadopsi teknologi asing. Sama persis yang dilakukan dengan Jepang pada saat restorasi Meiji itu. Persis. Nah, Korea Selatan selain investasi pada pendidikan, infrastruktur, tapi juga mengadopsi teknologi asing. Nah, selain akumulasi modal, Korea Selatan itu mendorong inovasi melalui industrialisasi. Tetapi industrialisasi yang berbasis bukan sembarang industrialisasi ya. Industrialisasi yang berbasis pada teknologi. Hari ini akhirnya kita bisa kenal maju sekali Korea Selatan. Karena saat itu Korea Selatan itu sudah berinvestasi membangun mendorong inovasi industrialisasi berbasis teknologi khususnya adalah semiconductor dan otomotif. Apa hasilnya?
dalam 50 tahun Korea Selatan berubah menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Nah, relevansi dengan eh, gagasan Robert Solo ini bukan hanya investasi modal, tetapi juga inovasi teknologi yang membuat pertumbuhan dalam jangka yang panjang. Sebab kalau mengabaikan inovasi teknologi yang terjadi hukum diminishing return tadi yang terjadi. Nah, supaya itu tidak terjadi dan pertumbuhan itu tetap berkesinambungan dalam jangka yang panjang, maka Robert Solo menawarkan gagasan perlunya ada inovasi teknologi. Nah, bicara konvergensi, tadi kita sudah spill sedikit di awal dalam soal konvergensi. Kita lihat di ini di negara-negara Eropa atau apa Uni Eropa ya. Di negara-negara Eropa, terutama yang di kawasan timur, kalau Eropa yang bagian barat sudah maju ya. Eropa yang bagian timur, seperti misalnya Polandia, lalu Ceko, dulu Cekoslovakia ya, Ceko ya karena pecah. Lalu kemudian Hongaria. Setelah negara-negara ini bergabung dengan Uni Eropa, maka negara-negara ini mengalami pertumbuhan dengan amat cepat. Dengan investasi asing, foreign direct investasi, FDI ya, lalu kemudian transfer teknologi, kemudian peningkatan produktivitas. Maka negara-negara itu mulai mengejar ketertinggalan dengan Eropa yang bagian barat. Sehingga Polandia, Ceko, Hungaria ini mampu mengejar ketertinggalannya dengan kawasan Eropa Barat karena dia bergabung dengan Uni Eropa. Dengan bergabung dengan Uni Eropa, maka dia bisa melakukan foreign direct investment itu, FDI atau investasi asing, dia bisa melakukan alih atau transfer teknologi, dia juga bisa melakukan peningkatan produktivitas. Nah, kaitannya dengan apa yang digagas oleh Robert Solow bahwa fenomena konvergensi yang diprediksi oleh Robert Solow itu ternyata nyata, terbukti konkret dengan apa yang sudah dialami oleh Jepang, Korea Selatan, lalu menyusul Tiongkok, kemudian Eropa Timur yang gabung dengan Uni Eropa. Itu adalah merupakan bukti yang sangat konkret. Nah, sehingga begini, gagasan Robert Solo ini yang ini kemudian di belakang hari ini sangat berpengaruh ya, sangat menginfluence gitu. Jadi ini akan mempengaruhi lahirnya teori pertumbuhan baru atau seringkali dikenal dengan endogenous growth theory gitu. Dengan tokoh-tokoh misalnya ada Romer, ada Lukas gitu. Yang ini akan memperkaya gagasan si apa Solo ya Robert Solo itu memperkaya analisis asal-usul kemajuan teknologi. Nah, lalu apa yang bisa kita simpulkan dari narasi sedikit tadi itu? Ternyata begini, Robert Solo itu mengajarkan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang itu tidak cukup hanya mengandalkan tabungan atau investasi. Tapi juga harus lebih dari itu. Apa? Harus ada tambahan yang berbasis inovasi teknologi dan peningkatan produktiviti. Nah, pembangunan modern tidak boleh semata-mata sekedar mengejar angka-angka pertumbuhan, tapi juga harus membangun kapasitas manusia, di skill up, di upgrade itu. Dan ini akan berguna sebagai modal untuk bisa mendorong inovasi yang sifatnya sustainable. Inovasi terobosan-terobosan teknologi yang bersifat berkelanjutan. Nah, eh, kita selama ini menganggap bahwa
hanya cukup dengan modal, lalu ada tenaga kerja, maka ekonomi tumbuh. Memang betul di tahap awal seperti itu. Tapi ingat seperti yang digagas oleh Robert Solow tadi, bahwa ada satu kondisi yang namanya steady state ya, kondisi keseimbangan. Keseimbangan antara modal dan tenaga kerja pada output itu sudah seimbang. Nah, keseimbangan ini kalau ditambahkan lagi dengan menambahkan unit modal, menambahkan labor, maka outputnya itu tidak meningkat tapi justru akan menurun. Inilah yang disebut dengan hukum diminishing return tadi. Kita misalnya, kita sudah punya modal. Apa contohnya modal? Ada mesin, ada pabrik, ada jalan raya, dan ada fasilitas-fasilitas yang lain. Oke. Kita juga punya angkatan kerja yang banyak. Karena populasi apa, pertambahan penduduk kita cukup lumayan ledakannya, angkatan kerja kita yang sangat banyak. Tetapi kalau tidak ada teknologi, maka kita akan terkena hukum diminishing return tadi. Artinya penambahan unit modal dan penambahan tenaga kerja itu tidak berbanding lurus dengan output. Manakala kondisi sudah steady state tadi, yang terjadi justru decline, menurun itu apa hasilnya gitu. Nah, apa yang bisa diberikan solusi dalam kondisi yang semacam itu? Ya kita harus punya inovasi, kita harus punya terobosan. Apa itu teknologi? Teknologi adalah cara baru atau cara yang lebih baik untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai teori pertumbuhan, tetapi eh, yang lebih modern. Teori pertumbuhan yang lebih modern, yang digagas oleh Robert Solow. Mudah-mudahan narasi sedikit ini bisa menjadikan tambahan ya khasanah pengetahuan kita tentang model pembangunan di luar teori pertumbuhan, tetapi juga ada teori pertumbuhan modern. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa.